Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Hajar Karimah. Gue sekarang domisili di Purworejo, kesibukannya jadi guru SD. Nah, gue di sini mau ikutan Gaskan Bercerita by Podcast Kami Sleman. Cerita gue adalah tentang kehidupan setelah pernikahan. Asik, untuk jomblo-jomblo nih. Langsung semangat. Ya, intinya gini sih, gue mau cerita tentang lika-liku sebuah pernikahan gitu. Orang kan bilang ya kalau nikah itu memang bahagianya 90% ya, asik awal-awal sih. Tapi nggak ding, sampai sekarang gue juga masih 90%. Ya 10%-nya adalah masalah-masalah dikit gitu. Tapi kita bisa loh membuat 100% bahagia. Dan gue insya Allah ngerasakan itu sekarang. Di balik framing-framing sekarang tentang bagaimana pernikahan itu banyak terjadi perselingkuhan, kemudian kasus KDRT dan sebagainya, membuat para wanita menjadi takut untuk menikah, takut memilih calon pasangan yang salah kayak gitu. Tapi ya memang benar adanya gitu. Kita harus selektif banget ketika memilih pasangan. Untuk wanita, carilah sosok laki-laki yang kalau marah itu nggak ngomong kasar dan nggak mukul. Cari tahu dari teman-temannya, dari keluarganya, dan dari lingkungan sekitarnya. Cari tahu sampai bagaimana orang itu marah gitu, yang kelak akan menjadi suami kalian ya. Itu penting banget agar tidak terjadi kasus KDRT. Jadi sebelum gue nikah itu gue sering dengar cerita tentang ada loh kasus KDRT, dia solih ibadahnya Masya Allah. Tapi ternyata setelah pernikahan istrinya babak belur, digebukin kalau dia marah. Ada kisah kayak gitu. Jadi penting ya. Kemudian ya untuk kasus seperti itu ya. Tapi jangan takut untuk menikah, karena nikah itu enak banget, asik. Jadi gini, gue cerita sih gimana suami gue nge-treat gue dan bikin gue bahagia 1000% ya. Suami gue ini orangnya act of service-nya Masya Allah banget. Dan ini cowok-cowok yang belum nikah, mungkin teman-teman bisa ambil ini ya, inspirasi gimana bahagiain wanitanya. Dan biasanya wanita itu sama sih bahagianya. Yang pertama, wanita tuh suka dipuji. Puji dia ketika makanannya enak. Puji dia ketika habis masak gitu. Ya, apa ya, bilang makasih udah dimasakin, itu aja istri tuh udah senang. Meskipun mungkin mukanya kayak kayak gitu lah intinya. Terus udah bersih rumah, itu tuh istri suka banget kalau dipuji dalam hal apapun. Tuh cewek itu pendengaran guys. Jadi itu ya, nanti kalau udah nikah tuh gimana cara nyenengin istri. Kemudian ada juga yang seneng banget, kalau gue juga seneng sih, misalnya kayak suami pulang terus bawain sesuatu untuk gue, bawain es krim, bawain makanan cilok lah, apalah, itu tuh udah bikin gue bahagia banget gitu. Terus apalagi ya, nah suami gue tuh gitu, setiap balik ada aja dia bawa gitu, dan itu benar-benar bikin gue selalu menyambut dia dengan bahagia. Ya gitulah. Terus dan yang bikin gue tuh benar-benar bersyukur adalah apa? Dia adalah orang yang sama sekali nggak ngeluh ketika misal gue nggak bisa masak, terus dia nanti langsung ambil alih masak gitu. Gue itu sekarang lagi kondisi hamil ya. Jadi kehamilan trimester pertama tuh sama sekali gue nggak bisa masak. Gue istilahnya bed rest lah. Itu suami gue semua yang handle. Dan itu bikin gue, ya Allah,
Masya Allah gitu, setiap bayangkan, setiap dia melakukan pekerjaan rumah gitu, setiap dia masakannya selalu enak. Terus dia mau nyuci piring, dia mau nyuci baju, dia mau jemur, dia mau semuanya itu tuh dia gitu. Dan dia tuh nggak ngeluh sama sekali. Emang anaknya pendiam banget, tapi itu bener-bener itu bikin cewek itu, ya Allah, lu melelehnya tuh meleleh banget gitu loh. Kayak dia mendapatkan, kayak kita tuh merasa dapat orang yang tepat banget gitu. Kayak ya bayangin aja misalnya kayak gue, misalnya dia bukan suami yang seperti itu, gue harus dengan kondisi bed rest, gue mual-mual dan sebagainya, gue harus tetap nyuci dan sebagainya, gue nggak kuat kayak gitu. Ternyata dia orang yang Masya Allah kayak gitu. Terus ya hal-hal remeh, hal-hal kecil yang bikin kita itu gue jadi muji-muji dia banget ya, tapi ya memang begitu gitu. Dan itu bikin gue merasa gue memilih orang yang benar-benar orang yang benar gitu untuk menjadi pasangan hidup gue. Dan dia nggak pernah marah sama sekali gitu. Oke, dilanjut. Ya begitu. Tadi kan gimana caranya nge-treat istri gitu. Sebenarnya gampang kan, tadi tinggal dipuji, kemudian ringan tangan untuk membantu istri kayak gitu. Itu udah istri akan merasa sangat-sangat bersyukur dapat sosok suami seperti kalian. Asik gitu ya. Terus kalau dari versi suami gue juga, gue selalu nanya gitu, selalu nanya dia sukanya diapain, dia sukanya gue gimana cara memperlakukan dia suka nggak kalau misalnya gimana ya misalnya gue ya nanti kalian ini, aduh ya intinya gitulah guys. Intinya dikomunikasi, benar, komunikasi sesama pasangan kalian, ungkapkan apa yang kalian suka dan apa yang tidak kalian suka. Gue sempet loh di posisi gue nangis kayaknya 2 minggu pertama pernikahan deh. Gue terlalu punya ekspektasi tinggi gitu, jadi gue bakal ditreat, bakal dipuji dan sebagainya. Gue bakal dipuji ya gitu, tadi habis masa dipuji atau bilang makasih kek gitu apa gitu. Ternyata enggak, dan itu tuh gue pendam sampai gue akhirnya ngomong ke dia gitu. Gue udah gitu, terus salahnya gue nggak ngomong. Dan ternyata dia juga nggak tahu kan kalau kita nggak ngomong. Akhirnya pas gue ngomong, dia oh gitu, iya besok akan gue lakukan apa yang saya sesuai dengan apa yang kamu suka gitu. Dah semenjak itu gue terang-terangan banget, sampai ke hal gue bilang yang aku tuh suka loh ketika lagi jalan tiba-tiba dia nunggu. Itu hal yang dia lakuin, tapi aku langsung ngomong gini, kayak aku suka lo digituin gitu. Dia lagi jalan terus dia julurin tangan terus untuk narik aku gitu, jadi megang tanganku gitu doang. Itu tuh rasanya kayak gitu kan. Menurut dia kan biasa aja, tapi di aku tuh udah yang seneng banget gitu. Dan itu aku ngomong ke dia gitu. Jadi komunikasi aja nanti ketika teman-teman misalnya masih jomblo ya sekarang, itu nanti komunikasi, kalian sukanya apa itu tuh dikomunikasikan semuanya, nggak sukanya apa tuh semuanya. Dan hal-hal baru ketika misalnya baru terjadi, dan itu langsung aja dikomunikasikan tapi dengan baik ya kayak gitu. Jadi memang yang paling penting itu dikomunikasi. Dan cewek jangan berharap suami peka, maksudnya kayak aku nggak mau ngomong sampai dia peka, nggak bakal dia peka. Aku pernah loh yang waktu 2 minggu itu tuh aku sampai ada di posisi aku tuh kayak rada diemin dia gitu. Aku ngerasa aku tuh marah, aku pikir dia tuh udah tahu aku marah, jadi aku emang nggak, kalau marah emang nggak koar-koar, aku diem. Tapi aku diem banget, biasanya kan aku cerewet kayak gini. Nah tuh aku sengaja hari itu aku diem bener-bener diem banget. Terus malamnya aku cerita, aku hari ini marah loh gitu. Kapan?
ya dia nggak tahu aku lagi marah karena aku nggak ngomong, dia nggak tahu kalau aku lagi kecewa, dia nggak tahu kalau aku nggak suka karena aku nggak ngomong. Nah cewek, please ngomong ke suami kalian, please ngomong ke pasangan kalian ketika kalian nggak suka atau kalian suka gitu. Jadi tidak ada cenayang-cenayangan, jadi cowok harus salahku apa gitu kan, cowok harus kalian ngomong aja gitu kan, suami jadi lebih terbantu gitu. Terus jangan pernah membandingkan kebahagiaan kalian dengan keluarga yang lain kayak gitu. Jadi di media sosial sekarang itu memang kita itu jadi kadang-kadang dia tuh enak banget ya gitu, dia enak banget ya, padahal kita nggak tahu sebenarnya kan gitu. Nah kita ciptakan sendiri kebahagiaan di keluarga kita kayak gitu. Jadi bahagia itu kita yang ciptakan gitu, nggak usah saling menuntut antara satu sama lain gitu. Kitalah yang memberikan kepada suami kita gitu. Jadi memberikan yang terbaik, respon terbaik ketika dia bercerita, memberikan ya ini terbaik lah ketika bersama suami kayak gitu. Jadi jangan takut menikah ya guys, memang penting kita memilih, memang sangat penting kita sebelum sebelum memilih sebelum karena pernikahan memang sangat-sangat penting lah untuk hal-hal yang tadi ya, dia marah seperti apa kayak gitu. Kalau menurut aku itu penting juga. Terus sholat di masjid ya teman-teman, itu tuh patokan kalau aku dulu gitu. Jadi sholatnya gitu, aku memang tidak memiliki kriteria dia harus hafal Quran dan sebagainya, enggak. Yang penting dia sholat di masjid dulu gitu. Karena banyak loh nih cowok-cowok ya yang dia hafid tapi nggak sholat di masjid, sukanya sholat di rumah gitu, padahal udah tahu hukumnya kayak gitu ya. Meskipun kadang-kadang dia nggak sholat di masjid, misalnya kayak mungkin ketiduran, bangunnya kesiangan kayak gitu loh, tapi kan memang bukan karena disengaja kayak gitu nggak sholat di masjidnya gitu. Tapi memang ada yang dia tuh hafal Quran terus nggak sholat di masjid, sukanya nggak sholat di masjid. Nah itu tuh nggak sholat berjamaah gitu. Kalau menurut aku itu poin minus gitu. Itu ya cewek yang harus dicari tahu gitu, dicari tahu kriteria suami idaman. Ya gitulah guys, kehidupan pernikahan aku cuman sharing pengalaman aku selama kurang lebih belum 1 tahun nikah sih, cuman ya ke arah sana gitu. Semoga pernikahanku langgeng sampai jannahnya gitu. Untuk teman-teman yang single, semoga dipertemukan dengan jodoh terbaik di waktu yang terbaik. Semangat memperbaiki diri, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Aku juga selalu mengupdate diri gitu, gimana caranya kita tetap mengupdate ilmu lah gitu teman-teman semua. Mohon maaf atas kerecehan ini. Semoga podcast gue kali ini menghibur dan bisa menginspirasi kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.